Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ada seorang netizen yang mend-DM ke Instagram saya, meminta saya untuk mereaksi video ini, teman-teman. Yang mana dalam video tersebut, teman-teman, ada seorang Habib yang bercerita di dalam channel YouTube NU Online. Dia mengisahkan tentang kisah seorang kutub. Bukan kutub utara ataupun kutub selatan, ya teman-teman. Tapi yang dimaksud di sini adalah kutub para wali. Wali kutub. Nah, ada di dalam keyakinan orang-orang sufi bahwa ada wali kutub istilahnya. Yakni wali kutub ini adalah wali-wali yang paling tinggi derajatnya, makamnya, teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman, video ini sudah direaksi oleh Mas Ripras. Allah untuk menurunkan bencana izin dulu kepada si pemilik waktu. Siapakah si pemilik waktu itu? Habib, wali, kutub utara atau selatan? Nah, teman-teman, video inilah yang dimaksud oleh Mas Ripras. Yang mana Habib ini bercerita di dalam video ini, teman-teman, jika Allah ingin menurunkan suatu bala, suatu musibah di suatu daerah di muka bumi ini, maka harus minta izin terlebih dahulu kepada sang pemilik waktu. Allah minta izin, teman-teman. Kepada siapa? Kepada sang pemilik waktu. Siapa? Siapa sang pemilik waktu? Habib ini menyatakan adalah wali kutub. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja, mari kita simak. Mana sahibul waqt, mana sahibul bait. Iki rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki, yang memiliki waktu. Wah. Di kutub kan gitu. Jelas, teman-teman, dia menyatakan siapa pemilik waktu, yakni kutub. Wali kutub yang dia maksud di sini adalah seorang wali yang makamnya paling tinggi, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Parah ini orang, teman-teman. Parah sekali, teman-teman. Bagaimana tidak parah, teman-teman? Kisah khurafat ini merusak akidah umat Islam. Bukan hanya merusak, teman-teman, tapi kisah khurafat yang disampaikan oleh Habib ini, teman-teman, menista Allah Azza wa Jal. Bagaimana mungkin ketika Allah ingin menurunkan suatu bala, suatu musibah seperti gempa bumi, misalkan gunung Merapi meletus, tsunami, harus minta izin terlebih dahulu kepada wali kutub. Na'udzubillah. Harus minta izin kepada makhluk ciptaannya sendiri. Ini kurang ajar, teman-teman. Dia sama saja merendahkan Allah Azza wa Jal. Kita simak lagi. Sahibul waqt, mana sahibul bait. Iki rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu, ya kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Wah. Luar biasa. La haula wa la quwata illa billah. Jadi, teman-teman, dimanapun terjadinya musibah di muka bumi ini, semuanya sudah di ACC oleh wali kutub, teman-teman. Jika wali kutub tidak meng-ACC, teman-teman, menolak terjadi, maka tidak akan terjadi bencana alam di alam semesta ini. Ini luar biasa, teman-teman. Parah. Inilah salah satu bukti contoh rusaknya akidah para sufi. Dia bercerita, derajat seorang wali kutub ini sangat luar biasa.
Sampai Allah pun harus minta izin kepadanya. Bahkan di dalam akidah sufi teman-teman, dikenal dengan sebuah akidah yang disebut dengan wahdatul wujud. Jika sudah sampai kepada makam wahdatul wujud, artinya manusia bisa bersatu dengan Allah. Ini pernah terjadi teman-teman. Pernah terjadi kepada seorang sufi yang bernama Al-Halaj. Dia mengaku dirinya adalah Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menurunkan wahyu kepada beliau, itu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi dongeng Habib ini teman-teman, sangat jelas sekali dustanya. Dia menyatakan bahwa Allah langsung berbicara kepada wali khutub tadi teman-teman. Allah langsung ngomong, bahkan Allah minta izin sebelum menurunkan bala, bencana alam, gempa bumi, tsunami di muka bumi ini. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Wah. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisu. Jadi teman-teman, ini yang dimaksud sebagai wali khutubnya. Jadi Allah minta izin kepada orang ini. Yang di dalam foto tadi teman-teman. Allah ngomong langsung kepada wali khutub ini. Minta izin kepada orang ini. Dan Habib ini bercerita bahwa wali khutub ini umurnya sampai 100 tahun. Tidak bisa ngomong karena saking tuanya teman-teman. Sampai air liurnya keluar teman-teman. Ini yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Wah. Yang lo saya nyekel sanad. Parah teman-teman. Sampai air liur wali ini teman-teman, atau tisu bekas liurnya, itu jadi rebutan teman-teman. Diperebutkan, ngalap berkah, ngambil berkah dari air liur, atau dari tisu bekas liurnya Habib yang berusia 100 tahun tadi. Air liurnya itu. Nah, tisu ini yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah. Barokah kutub. Ngalap berkah. Na'udzubillah. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita ngalap berkah yang benar? Mengambil keberkahan para ulama, para wali. Kita ambil ilmunya. Kita amalkan ilmunya. Jika ilmunya ini yang diajarkan kepada kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman jawab sendiri teman-teman. Apakah pantas disebut dia adalah seorang waliullah? Oke teman-teman semua, cukup sekian video kita pada hari ini. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kisah yang sangat-sangat ngaur ini teman-teman. Ini adalah penistaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama saja Habib ini merendahkan Allah Azza wa Jalla. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.